Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan nikmat karunia, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat bersilaturahim, nikmat kita dapat duduk di majlis ilmu, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan duduknya kita untuk menyimak majlis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi asbab turunnya hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, dan menjadi asbab maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita semua. Setiap langkah yang kita jalankan, langkah kaki kita untuk menuju tempat ini, insyaallah akan menjadi pengukur dosa kita dan akan meningkatkan derajat kita, kemuliaan kita dan pahala untuk kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu pengajian Aisyah Banjarmasin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, sore hari ini cuaca yang sejuk. Kalau biasanya hari seperti ini, apalagi hari Rabu ya, hari Rabu kemudian cuacanya sejuk, mendung, ini namanya Rabu Kelabu ya. Enaknya di rumah tidur-tidur sambil ngeteh ya. Kalau di Jakarta itu ada ditemani gorengan. Kalau di sini gorengannya nggak ada. Biasanya sore kalau lewat ke kandangan itu. Kalau di Banjarmasin kayaknya nggak ada tradisi gorengan. Berarti orang Banjar ini agak menghemat minyak goreng. Yang banyak di sini adalah ikan-ikan bakar. Ya, terutama ikan patin, haruan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian dari 40 hadis yang dihimpun oleh para ulama dalam kitab Al-Arba'in fi Fiqhin Nasri wat Tamkin. 40 hadis yang akan membimbing dan memandu kita untuk meraih kemenangan serta kemuliaan, kejayaan umat dari umat Islam ya, di akhir zaman. Karena saya sejak awal safari dakwah di Banjarbaru, Banjarmasin dan Martapura ini, memang saya gunakan hadis ini, kitab ini untuk sebagai buku rujukan ya, menjadi materi dakwah, itu menjadi daurah ini. Daurah tentang hadis-hadis keutamaan Baitul Maqdis dan bagaimana kita mewujudkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pada siang hari ini kita akan melanjutkan hadis yang nomor 24. Al-haditsul rabi' wal 20. Fadlul ilmi wat tafaqquh fid din. Keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Tafaqquh fid din yaitu mendalami ilmu khususnya tentang agama. Kalau keutamaan menuntut ilmu secara umum, kita sudah tahu bahwa Islam ini tidak membeda-bedakan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Ya. Dalam Islam semua ilmu itu dijunjung tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah Ta'ala berfirman,
Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ilmu dalam Islam itu bukan hanya untuk sekedar memperkaya wawasan, meningkatkan kualitas kehidupan, terutama dari sisi materi saja. Untuk kita memiliki kehidupan yang baik, kualitas hidup yang baik, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, sosialnya, politiknya, sainsnya, ilmu pengetahuannya, teknologinya, itu memang memerlukan ilmu. Ya, umat Islam martabatnya ini tidak akan maju, tidak akan dimuliakan dan disegani oleh orang lain kalau kita tidak memperhatikan kualitas pendidikan dan ilmu kita. Makanya sejak awal Muhammadiyah didirikan ini adalah untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan umat. Memang awalnya slogannya semuanya mengacu dan mengarah kepada apa? Ya, kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya. Tapi itu semua dirinci, ya. Dibuatkan program-programnya secara utuh. Maka seluruh aktivitas, ya, dalam dakwah, dalam pendidikan, dalam kesehatan, kita bangun rumah sakit, kita punya lembaga penanganan bencana, ya, kita punya masjid, kita punya musala, kita punya madrasah, kita punya rumah sakit, klinik, ya, kemudian panti asuhan dan lain sebagainya, sampai perguruan tinggi, itu semua tidak lain adalah bagian dari dakwah. Ya. Dakwah untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan umat Islam. Itulah pentingnya ilmu di Muhammadiyah ini. Jadi di Muhammadiyah itu orang dinilai dari kapasitas ilmunya, bukan dilihat dari keturunan siapa. Orang kalau di sebelah ribut soal nasab, ya, nasab anu, keturunan nabi, itu tidak substansi, tidak menjadi inti daripada ajaran agama. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal, dan yang paling mulia di antara kita ini di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Ya, tolong dicatat. Ya, jadi di Muhammadiyah ini ngajinya jangan ngaji kuping. Itu kalau istilah Betawinya jiping. Ngaji kuping. Kalau di Muhammadiyah itu ngajinya mestinya ditulis. Tidak hanya sekedar didengarkan tapi ditulis, dicatat, ya. Buat apa? Kita ini supaya terstruktur pengajian itu. Insya Allah, ya. Semua dalam bidang kehidupan ini perlu ilmu, dan Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran ketika menciptakan Adam alaihi salam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini kepada Adam. Nanti ilmu itu kemudian ditransfer kepada anak cucunya. Nama-nama semua dikasih tahu. Kita bisa membedakan ini nama binatang ini, hewan ini namanya ini, tumbuhan ini namanya ini. Itu semua fitrah dari Allah. Ilmu dari Allah. Ya. Sehingga apa? Kita bisa memberikan nama bagi semua makhluk yang ada di dunia ini, kita beri nama.
Yang kasih nama itu siapa? Ya manusia. Manusia ini yang memberi nama semua pohon, tumbuhan, jenis-jenisnya, keluarga, tumbuhan dan hewannya, family-nya itu ada. Ya. Kopi saja, tahu kopi? Ada yang suka minum kopi di sini? Hah? Kopi itu bermacam-macam. Ya, bentuknya mungkin sama, warnanya sama, hitam. Tapi aromanya berbeda-beda, rasanya berbeda-beda. Jenisnya, keluarganya, familinya beda-beda itu kopi. Ada kopi Robusta, Arabica. Robusta dan Arabica itu nanti dipecah lagi menjadi bermacam-macam asal daerahnya. Ada Mandailing, ada Toraja, ada Bajawa, ada Timor. Saya kemarin dari Kupang bawa oleh-oleh kopi Timor. Setiap saya pergi keluar kota dakwah, itu pulang syaratnya harus panitia itu bawakan saya kopi khas lokalnya. Sehingga di rumah saya itu ada bermacam-macam aneka kopi. Ada kopi Gayo, ada kopi Lampung, ada kopi Pontianak, ada kopi Jawa, ada Pengalengan, Jawa Barat. Ya, ada kopi bermacam-macam. Itu kita yang kasih nama itu kita manusia. Tumbuh-tumbuhan, semua jenis pohon, jenis apa, hewan juga sama. Jadi aneh kalau manusia ini lalu kemudian menyembah makhluk. Lawang yang kasih nama makhluk itu ya kita manusia. Lah kok kita nyembah pohon, itu kan goblok namanya. Nyembah batu, bodoh itu namanya manusia itu. Nyembah gunung, ya. Kita ini makhluk Allah yang paling mulia. Hubungan kita dengan alam semesta itu setara sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makhluk itu selain manusia tidak lebih tinggi daripada kita. Mereka justru setara dengan kita. Kita harus melestarikan dan menjaganya, bukan untuk menghancurkan atau membinasakannya. Nah, ini semua bergantung kepada ilmu. Ilmu yang bisa memandu kita bagaimana kita membedakan yang benar dan salah, hak dan batil, halal dan haram. Itu adalah ilmu yang disebut dengan ilmu agama. Kalau matematika, fisika, bahasa kan itu kan bukan mengajarkan kita halal haram ya. Ada matematika ngajarin halal haram. Yang matematika ngajarin 1 tambah 1, 2 bagi 2, 10 kurang 3 kan begitu ya. Enggak mengajarkan halal haram matematik. Fisika juga sama, geografi, bahasa, apalagi IPA ya. Itu enggak mengajarkan kita tentang apa? Tentang perilaku, akhlak, akidah, sistem keyakinan, bagaimana tata cara kita beribadah, bagaimana kita memandang alam semesta ini. Itulah yang diatur tatanan pengetahuan kita dalam yang disebut dengan istilah ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Kita kalau mau belajar akhlak ya belajar agama. Mau belajar tata cara ibadah ya belajar agama. Mau bisa baca Quran ya belajar ilmu tajwidnya. Insya Allah. Belajar bagaimana kita memahami isi ayat Allah, itu ada namanya ilmu tafsir. Belajar memahami, mengerti apa maksud hadis-hadis Nabi, ya itu ada namanya ilmu mustalah hadis dan syarah hadis. Belajar tentang akidah ya ada itu kita belajar ilmu akidah. Belajar tentang syariat mulai dari hukum taharah, hukum bersuci, berwudu, mandi dan lain sebagainya, sampai sholat, puasa, zakat, haji, hukum keluarga, perkawinan, perceraian, mengasuh anak, ya, menyusui anak. Kemudian kalau orang tuanya atau anaknya meninggal nanti ada harta pusaka, bagaimana membagi harta pusaka warisan itu ilmunya. Itu rumpun ilmu agama namanya. Kalau menghitung warisan itu benar pakai matematika. Ya.
Karena ada bagiannya, ada 1/2, ada 1/4, 1/6, 1/8, ada 2/3 dan sebagainya. Tapi ilmu yang kita bagaimana mengetahui bagian nenek ini kalau anak cucunya meninggal dapat berapa? Ya. Ibu kalau kalau orang tua itu meninggal itu dapat berapa anak ini, perempuan dan laki-laki. Dan seterusnya. Itu adalah ilmu rumpun agama, namanya ilmu faraid. Ya, jadi kita harus belajar. Setiap kita itu harus mempunyai ilmu dasar tentang agama. Insya Allah. Ya, makanya di sini Nabi SAW dalam hadis An Humaid bin Abdurrahman qala. Dari Humaid bin Abdurrahman dia berkata, sami'tu Muawiyah khatiban. Aku mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan khalifah sedang berkhutbah. Yaqulu, dia berkata, sami'tu Nabi SAW yaqul, aku mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan baginya pengetahuan, pemahaman tentang agama. Itu orang kalau mengerti agama, itu berarti dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sungguhnya aku ini ya tugasnya hanya membagi-bagikan saja. Membagikan apa? Membagikan petunjuk, membagikan hidayah. Tapi yang memberi, yang maha memberi itu siapa? Allah. Jadi Allah yang memberikan karunia kepada makhluknya, yang ditugaskan untuk membagikan dan menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan tazala hadhihi al-ummah. Lanjut hadis ini apa? Akan selalu ada umat ini. Umat siapa? Umatnya Rasulullah, umat Islam. Ya. Qaimatan, akan selalu ada, tegak berdiri, ala amrillah, di atas perintah Allah, di atas tali agama Allah, di atas tauhid, di atas Al-Quran, di atas Islam. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Nah ini, jadi Nabi SAW menjamin umat Islam ini akan tetap ada dan tegak, menegakkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang menyelisihinya. Kalau ada yang menyelisihi umat Islam, ada yang menantang umat Islam, itu gak akan membahayakan kita. Mungkin ada bencana yang menimpa kita disebabkan permusuhan dari orang-orang yang menyelisihi umat ini. Banyak. Contohnya apa? Saudara-saudara kita di Rohingya, ya, mereka terusir dari negerinya, tanah kelahirannya, ditindas oleh rezim Myanmar. Ada lagi yang di Uighur, di Xinjiang, Cina. Ya, Uighur ini dulu negaranya namanya Turkistan Timur. The East Turkistan. Dia adalah bangsa Turki yang negaranya itu, letak geografisnya itu paling ujung timur. Jadi bangsa-bangsa Turki ini ya itu membentang wilayah negaranya itu dibagi menjadi beberapa negara. Ya, yang paling barat itu adalah Turki modern sekarang itu. Yang ada di Anatolia, Asia kecil, sampai sebagian daratan Eropa, itu Turki. Ada nanti Tajikistan, ada Kirgistan, ada Uzbekistan. Nah, yang Tantan itu bagian dari bangsa Turki, termasuk Turkistan. Nah, bangsa negara Turkistan itu adanya di sebelah timur, paling timur, maka disebutnya Turkistan Timur. Itu 100% Muslim.
Negara mereka ini besar, peradabannya besar. Islam dibawa oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas sejak masa Khulafaur Rasyidin. Islam sudah masuk ke Cina itu. Ya. Dan yang membawanya adalah sahabat Nabi dan yang percaya beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Dibawa oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah bangsa-bangsa Turki yang ada di Uighur ini. Mereka tulisan aksaranya aksara Arab, tapi bahasanya bahasa Turki. Ya, budayanya, adat budayanya Turki, bukan Cina. Kalau Muslim Cina ada. Ya, jangan menggambarkan kalau begitu nggak ada dong Islam di Cina. Ada Muslim di daratan Cina yang memang sukunya suku Cina. Ada Muslim dari bangsa Han, dari bangsa macam-macam ada di Cina itu. Tapi yang Uighur ini mereka Muslim bukan bangsa Cina, bangsa Turki, adat budayanya Turki, tulisan aksaranya bahasa Turki, tulisan aksaranya Arab kayak Arab Melayu. Ada Arab Melayu tahu? Dulu Syekh Arsad Banjar itu kan menulis kitab apa? Sabilal Muhtadin itu ya. Itu kan Arab, tulisan Arab, tapi Arabnya bukan bahasa Arab isinya, tulisan Arab Melayu. Jadi kalau kita baca tulisan Arab itu ya keluarnya bahasa Melayu. Diucapkannya bahasa Melayu gitu. Ya, sama bangsa Turkistan itu dulu seperti itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ujian-ujian yang menimpa umat Islam seperti juga di Palestina. Ya, negara mereka dicaplok oleh Israel. Sejak perjanjian Balfour, deklarasi Balfour 1917, kemudian sampai tahun 47 keputusan PBB membagi Palestina menjadi dua. Lebih dari setengahnya 55% diberikan kepada Yahudi, ya 45% untuk rakyat Arab Palestina. Ini kan zalim. Ya, dari mana mereka dapat tanah itu? Tanah itu sejak ribuan tahun dihuni oleh bangsa Arab, bangsa Palestina. Di situ ada Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, direbut, dicaplok lagi oleh Israel tahun 1967. Bapak Ibu dirahmati Allah, walaupun banyak yang menyelisihi, banyak yang menentang, apalagi zaman sekarang Islamofobia. Di mana-mana di negara-negara barat itu banyak yang menyuarakan apa? Anti-Islam, ketakutan terhadap Islam, kebencian terhadap Islam dan umat Islam. La yadurruhum man khalafahum. Kata Nabi, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang seperti tadi itu, memerangi, membenci, menghasut umat Islam. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Artinya apa? Sampai hari kiamat. Ya. Islam tidak akan hilang ya dari dari bumi ini. Tapi Islam bisa saja hilang daripada satu wilayah. Contoh, dulu di Andalusia hilang. Padahal Islam berkuasa di situ hampir 8 abad di Spanyol. Islam di Spanyol itu sejak zaman sahabat. 711 Islam sudah masuk ke Spanyol. Sampai puncaknya kejayaan Islam itu abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Abad ke-8 awal masuk Islam. Abad 10-11 sudah menjadi kekuatan utama di Eropa, kekuatan Islam. Membawa ilmu, mercusuar, pengetahuan. Banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim lahir di Cordova, di Sevilla, ya, di Madrid, kemudian di Granada, di Toledo dan lain sebagainya. Ya. Tapi hilang kekuasaan Islam itu. Ya, dari mana? Dari Spanyol. Jadi Islam di dunia ini mungkin tetap ada, tapi bisa jadi dia akan hilang dari bumi wilayah kita. Ya, nah ini yang kita khawatirkan ya. Indonesia walaupun mayoritas Muslim, tapi kita jangan terlena.
Jangan kita santai-santai aja. Oh santai Pak Ustadz, kita ini mayoritas, kita nggak bakal hilang, Kak. Ya mungkin jumlahnya ada, tetap eksis, tetapi kita nggak punya kekuatan yang dominan dan berpengaruh di republik ini. Ya sama saja, berarti Islam tidak ada dampaknya. Gitu. Banyak jumlahnya tapi tidak berdampak. Banyak jumlahnya tapi tidak berdaya. Kenapa? Karena kita tertinggal, karena kita miskin, karena kita bodoh, karena kita lebih suka khurafat. Kita lebih suka apa? Perbuatan-perbuatan yang melanggar akidah, ya. Maka itu kembali ke sini, may yuridillahu bi khairan. Gerakan Muhammadiyah ini, gerakan Islam itu adalah gerakan ilmu. Ya, Aisyah Muhammadiyah itu harus apa? Bergerak menghidupkan gerakan ilmu, gerakan peradaban. Terutama menghidupkan ilmu-ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Islam ini ingin baik, kalau ormas Islam seperti Muhammadiyah ini ingin baik, diberikan kebaikan oleh Allah, maka syaratnya yang nomor satu itu adalah kita harus memiliki pemahaman agama yang benar. Maka di Muhammadiyah itu paham agama itu dirumuskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengamalan salafus soleh, tidak bercampur dengan hal-hal yang di luar daripada ajaran agama. Ya, Al-Quran dan Sunnah tidak bercampur dengan budaya, tidak bercampur dengan akal pikiran manusia yang dibuat-buat, direkayasa. Ya, ini ilmu. Nah, makanya gerakan ilmu ini harus diperkuat. Supaya apa? Warga Muhammadiyah, Aisyah ini apa? Kita belajar ilmu agama ini yang merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya nomor 25, at-ta'ah fil usri wal yusr. An Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, dia berkata, kami telah membaiat Rasulullah. Membaiat itu apa? Bersumpah setia, berjanji setia, namanya mubaya'ah. Kami membaiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita artinya apa? Kita bersumpah setia. Untuk apa? Ala sam'i wa ta'ah. Baiat kita kepada Rasulullah itu adalah isinya tentang apa? Kita wajib mendengar dan mentaati. Fil usri wal yusri, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Wal mansyati wal makrah, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka. Wa ala atharatin alaina, kita siap untuk mengorbankan apa saja, mengalahkan ego kita dan mendahulukan kepentingan kepentingan apa? Kepentingan Islam. Gak boleh kepentingan manusia didahulukan atas kepentingan Islam. Kepentingan rakyat didahulukan dari kepentingan Islam. Ya, kepentingan rakyat itu dia ada pagarnya, ada rambu-rambunya, ada syaratnya. Itu apa? Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Kepentingan individu kita nggak boleh didahulukan kecuali itu sesuai dengan syariat Islam. Ala atharatin alaina. Kita harus berkorban. Ya, mengorbankan ego kita, keinginan kita, kehendak pribadi kita, dan kita harus apa? Mendahulukan kepentingan Islam. Wa ala alla nunazi'al amra ahlahu. Dan kita membaiat Rasulullah itu apa? Untuk berjanji tidak merebut
atau tidak mengacaukan perkara urusan kepemimpinan. Kalau pemimpin sudah dilantik, kalau pemimpin sudah ditetapkan, kalau pemimpin sudah disumpah jabatan, dipercaya oleh umat, oleh rakyat untuk menjadi pemimpin, yang nggak boleh kita kemudian memberontak kepada pemimpin. Itu maknanya Allah nunazi al amra ahlahu. Kita nggak boleh mempersoalkan, ya, walaupun dalam pemilihan itu misalnya menangnya tipis. Ya, kalau kita kan sistemnya kan 50% plus 1. Kalau suara seorang calon sudah melebihi 50%, ya otomatis dia menguasai yang namanya suara mayoritas. Yang kalah walaupun selisihnya hanya 1 suara, ya tetap harus menerima, lapang dada. Ya, boleh kita misalnya mengajukan gugatan, ayo gugatan, kira-kira ada enggak kecurangan, bisa dibuktikan atau tidak. Kalau tidak ada bukti kecurangan, ya kita terima hasil itu walaupun perbedaannya tipis. Nah, setelah pemimpin ini hasil pemilihan itu menang, ya kita nggak boleh mendongkel kekuasaannya, nggak boleh kita ganggu. Ya, yang kalah ya harus menghormati hasil pemilihan yang menang. Ya, harus objektif, ya. Illa antara kufran bawahan, kecuali dalam satu kondisi kamu melihat adanya pemimpin ini kufur secara terang-terangan. Jadi pemimpin selama dia Islam, ya, kemudian dia sholat 5 waktu kelihatan, ya pokoknya kelihatan sholat lah, walaupun sekali nggak apa-apa. Ya, mau sholat Jumat, mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, ada nampak dia orangnya, batang hidungnya ada. Nah, itu kita hukumi dia muslim. Kecuali dia murtad dari agama Islam, dia menyatakan kekufuran secara terang-terangan. Nah, itu baru kita berhak untuk umat ini yang tadinya memilih pemimpin, lalu kemudian pemimpin itu dia kufur, ingkar kepada Allah, murtad dari agama Islam, baru kita boleh untuk memakzulkannya, boleh untuk memecatnya, menarik mandatnya. Cuma satu syaratnya, kalau dia murtad. Selama dia tidak murtad, selama dia masih muslim, selama dia masih sholat, kita nggak boleh menarik, mencabut mandatnya. Ya, untuk apa? Ya menjaga keseimbangan, menjaga stabilitas masyarakat. Kalau melenceng bagaimana Pak Ustadz? Ya kita luruskan. Jangan main langsung makzulkan. Jangan main langsung kita cabut mandat. Jangan main langsung sidang istimewa MPR misalnya. Ya diluruskan dulu. Tempuh jalur hukum dulu. Ya. Bawa bukti-bukti pelanggarannya, bahwa ini berkhianat, bahwa dia korupsi, bahwa itu kan ada aturannya di MK itu kalau konteks Indonesia ya. Presiden itu bisa diberhentikan tengah jalan kalau dia terbukti melanggar 1, 2, 3. Ya, berkhianat kepada negara, kepada konstitusi, kemudian korupsi untuk memperkaya diri pribadinya. Kemudian apalagi banyaklah syarat-syaratnya, itu nggak gampang memakzulkan presiden. Nah, itu harus ditempuh jalur hukum. Kalau tidak terbukti, ya jalur hukum nggak mengabulkan permohonan kita, ya sudah, ya terima walaupun kita tetap mengoreksi, walaupun kita tetap memperingatkan, walaupun kita tetap meluruskan ada hal-hal yang kira-kira melanggar atau menyeleweng dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tapi kalau kekufuran itu mutlak. Makanya nggak boleh umat Islam, rakyat yang beragama Islam ini dipimpin oleh siapa?
oleh non muslim nggak boleh. Kenapa? Dasarnya firman Allah, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Lihat suratnya, ayatnya dalam Al-Qur'an ada. Allah tidak mengizinkan, tidak membolehkan ya atas orang beriman untuk orang kafir memiliki jalan untuk menguasai orang beriman, itu nggak bisa, nggak boleh. Ya, kita berhak untuk menolak, bukan karena ini narasi anti kebinekaan, bukan kita anti kepada non muslim, enggak. Kita toleransi iya, saling menghormati iya, tapi untuk urusan kepemimpinan masyarakat yang mayoritas muslim itu hendaknya dipimpin juga oleh orang Islam, nggak boleh dipimpin oleh yang lain akidah. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, indakum minallahi ta'ala fihi burhan, di mana kekufuran yang sudah nyata itu kalian bisa buktikan, bisa dibuktikan secara valid, secara kuat. Wa ala an naqula bil haqq, dan kita membaiat Rasulullah untuk apa? Senantiasa komitmen kepada kebenaran, ainama kunna, dimanapun kita berada, la nakhafu fillahi laumata laim, dan kita tidak takut celaan orang-orang yang mencela karena kita membela dan menegakkan agama Allah. Nah, kalau menegakkan agama Allah kita nggak boleh takut. Nah, ciri orang beriman itu apa? Dalam surat Al-Maidah, ya, di cirinya itu di dalam Al-Quran itu kan ada apa itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Surat Al-Maidah ayat 50 berapa? 51 atau 55 itu ya. Itu ada di ayat 55 itu. Coba saya cek dulu ya. Laumata laim. Nah, Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum, wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya. Andi ini. Fasaufa ya'tillah, Allah akan menggantikan kaum itu yang murtad dari agama Islam ini. Allah akan ganti mereka dengan apa? Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, dengan kaum yang manusia yang akan Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka rendah hati, lembut kepada orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, dan tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang menegakkan di jalan Allah. Wala yakhafuna fi laumata laim, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Itu ciri orang beriman. Ya, harus lembut kepada sesama orang beriman dan tegas kepada orang kafir. Tegas saja benar. Kita harus menunjukkan apa identitas kita. Jangan identitas kita ini disembunyikan, lalu melebur. Ya, nggak jelas batasannya, nggak jelas identitasnya, muslim dengan kafir seolah-olah sama. Makanya ada ini kewajiban pakai jilbab buat perempuan. Apa? Membedakan Anda dengan orang bukan Islam. Itu salah satu tujuannya. Dzalika adna ayyu'rafna. Jadi ibu-ibu perempuan Islam itu dikenal karena jilbabnya. Nah, itu. Berarti yang nggak pakai jilbab, ya mohon maaf, itu bukan ciri muslimah itu. Ya, bukan berarti dia kafir, enggak. Tapi ciri muslimah yang baik adalah ayyu'rafna, dikenal dengan apa? Dia menggunakan hijabnya, menggunakan jilbabnya. Pakai kerudung kalau keluar rumah. Kalau dalam rumah terserah amat, bodoh amat. Oh, yang ada di situ suami, anak-anak, cucu, ya itu bebas ngelihat aurat ibu. Ya, rambutnya, telinganya, apanya, semua bebas di situ. Di dalam rumah, kalau di luar ya nggak boleh. Dilihat tetangga juga nggak boleh. Ya. Apalagi kalau tetangga kan bahaya. Gitu. Jangan sampai rumput makan pagar tetangga, gitu, nggak boleh. Ya. Nauzubillah. Ya. Ipar tinggal serumah. Ya, masih tinggal di rumah mertua indah. Di mana alamatnya? Komplek mertua indah. Nah, berarti kan masih tinggal sama mertua dan tinggal sama adik-adiknya atau kakak iparnya.
Nah, itu nggak boleh sembarangan perempuan, ya, istri kita di rumah itu, ya, itu kemudian bebas nggak pakai kerudung, nggak pakai pakaian aurat kalau ada ipar-iparnya yang bukan muhrim, itu nggak boleh. Harus tetap dia pakai jilbab walaupun di dalam rumah mertua. Ya bapak mertua juga nggak boleh ngelihat aurat menantunya itu. Ya nanti macam-macam lagi itu. Ya kan banyak terjadi yang hal-hal seperti itu. Apakah terjadi antara istri dengan iparnya atau dengan mertuanya, ini nggak boleh. Ya, nah, ini dipahami ya. Jadi kita nggak boleh apa? La yakhafu fillahi laumata laim. Jangan kita takut kepada celaan orang-orang yang mencela kalau kita tujuannya adalah menegakkan agama Allah. Ya, hadis terakhir karena waktu jam 3:30 sekarang. Al hadis al-sadis wal ishrun. Hadis nomor 26. Ya. Daruratut tanzim fi syu'unil hayat. Pentingnya organisasi, manajemen dalam urusan-urusan kehidupan. Nah ini. Kenapa kita berorganisasi, berjamaah di Muhammadiyah? Karena itu perintah agama. Ya. An Abi Sa'idin al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id al-Khudri, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza kharaja thalathatun fi safarin, jika ada 3 orang keluar dalam sebuah perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah mereka mengangkat 1 orang sebagai pemimpin. Kita safar keluarga atau jalan dengan teman-teman kantor, kalau safar keluar kota, itu harus ada 1 pemimpin yang kita angkat. Walaupun tidak perlu pakai SK. Ya, ini saja, kesepakatan saja. Supaya apa? Nanti ada yang bertanggung jawab. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan, mudah untuk apa? Kontak personnya. Nah, kira-kira begitu. Keluarga di rumah nanya, kok nggak pulang-pulang ini, kayak Bang Toyib. Kemana? Nanya sama temannya, oh nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada yang di situ diangkat jadi pemimpin rombongan. Nah, pemimpin rombongan itu penting. Rombongan perjalanan, rombongan tur wisata, rombongan studi tour, sama. Semua harus ada pemimpinnya. Kalau anak ibu ada jalan-jalan keluar kota, apalagi sampai ke Pulau Jawa, itu kan jauh, ya kan? Biayanya besar, ongkosnya lumayan, harus nginap ini itu, biaya ini itu. Itu ibu itu harus, ya, wajib untuk bertanya, minta siapa yang jadi pemimpin rombongan ini, kontak personnya sini catat. Nggak boleh dibiarkan anak kita pergi berhari-hari, ya, dalam satu rombongan, kemudian kita nggak tahu siapa pemimpin rombongannya. Lah, kalau anak kita nggak bisa dihubungi, bagaimana? Ya. Atau ada kecelakaan, bagaimana? Kita harus punya, itu namanya pemimpin. Di situ dibutuhkan pemimpin, ketua rombongan. Ibu-ibu Aisyah mau jalan-jalan, mau nyobain itik Alabio, kan 6 jam dari sini itu. Nah itu harus ada ketua rombongannya. Ya, kontak personnya itu harus ada, dan harus ada yang bertanggung jawab. Kalau ada terjadi apa-apa, nanti ada keracunan, kan nggak repot itu. Nanti masuk rumah sakit ini repot itu. Nanti itu harus ada yang ditunjuk sebagai amir, sebagai ketua rombongan pemimpin. Itu dalam perjalanan, apalagi dalam urusan kehidupan. Bernegara harus ada pemimpin. Dari tingkat paling kecil, RT itu pemimpin. Ada yang mengkoordinir, ya. Kalau ada edaran dari pemerintah, ada fogging, ada apa, itu kan RT yang bergerak. Ya, pendaftaran pemilu, pendaftaran RT yang ini. Nah, itu pemimpin paling kecil. Ada ketua RW, itu juga pemimpin.
nanti lurah atau kepala desa itu pemimpin. Ya, kemudian sampai kecamatan juga itu pemimpin. Jadi ada berjenjang. Sehingga apa? Urusan kehidupan masyarakat ya dalam sebuah negara itu tertata dengan rapi dan terpantau, ada terkoordinasi. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah dari pusat sampai ke level paling bawah itu bisa dijalankan secara efektif. Termasuk dalam urusan agama. Kita berjamaah ingin apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ingin berdakwah, ingin memberdayakan umat, ingin mencerdaskan umat, memajukan kehidupan umat dengan bidang pendidikannya, kesehatannya, sosialnya, rumah sakitnya. Itu juga membutuhkan apa? Organisasi. Organisasi itu apa? Tanzim itu organisasi itu. Gak ada manusia ini tidak perlu organisasi, semuanya perlu. Keluarga saja itu organisasi terkecil, keluarga itu. Ada nahodanya, ada pengemudinya, ada anggotanya, ada macam-macamnya. Jadi keluarga ini ibaratnya di situ ada apa? Ada direkturnya, ada komisarisnya. Ya, ada anak-anak itu ya anggota organisasi. Nah, Bapak ini sebagai apa? Direktur itu pengarah. Ya, pengarah mau kemana arah organisasi yang namanya keluarga ini. Nah, ibu-ibu itu biasanya komisaris. Nah, komisaris dan urusan bendahara. Ya, jadi bapak itu suami serahkan gajinya ke bendahara negara. Nah, nanti yang bagi-bagi ya untuk apa makan jajan anak, jajan suami itu ya itu ibu itu. Jadi ibu-ibu ini punya kekuasaan besar itu di organisasi keluarga. Ya, jangan macam-macam bapak-bapak itu ya. Ya, sebab itu perlu apa? Manajemen. Nah, di keluarga saja ada, apalagi di yang besar. Makanya Aisyah, Muhammadiyah itu juga dalam bergerak melangkah untuk memajukan umat, ya, untuk berkhidmat kepada agama, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu punya sistem organisasi insya Allah. Ya. Maksud itu kehidupan umat ini apa? Tertata dengan baik. Ya, nggak boleh umat Islam ini hidupnya itu berantakan, nggak boleh. Tidak tersistem, nggak boleh. Ya, sembarangan, nggak boleh. Kan itu nggak akan bisa bagus. Ya. Kalau organisasi tidak jalan manajemennya, tidak taat pada asas-asas tata tertib organisasi, ya maka organisasi itu akan bubar. Nanti masing-masing jalan masing-masing, jalan sendiri-sendiri. Kemudian apa? Ya nanti akan merusak sistem berjamaah. Maka itu penting kita berjamaah ini. Sholat juga ketika sholat berjamaah harus ada pemimpinnya, imamnya. Ya, pemimpin sholat itu sama dengan pemimpin negara, syaratnya mirip. Ya, orang yang jadi imam itu harus orang yang paling alim, orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling bagus akhlaknya itu jadi pemimpin. Sama dengan pemimpin negara, harus seperti itu. Ya, kalau imamnya batal kentut, ya harus mundur. Sama pemimpin negara, kalau dia batal melanggar hukum, melanggar konstitusi, dia harus mundur. Ya, jangan terus mau jadi imam, nggak boleh. Orang imam batal kok mau jadi imam terus, nggak boleh. Ya, harus digantikan oleh badalnya. Sudah menyiapkan wakilnya, badalnya, imam itu ada di belakangnya. Dialah yang maju untuk memimpin sholat sampai selesai. Insya Allah. Demikian, Bapak Ibu dirahmati Allah, 3 hadis yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diperhatikan baik-baik oleh kita. Kesimpulannya adalah Islam ini adalah agama yang memuliakan ilmu, memuliakan ulama,
Kehidupan ini harus dipimpin oleh gerakan ilmu, terutama ilmu agama. Muhammadiyah sehebat-hebatnya kita punya perguruan tinggi, kita punya rumah sakit, kita punya ribuan dokter, ribuan profesor, ribuan ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetap namanya organisasi keagamaan harus dibimbing oleh ahli-ahli agama. Makanya di Muhammadiyah dan Aisyah itu ada majelis tarjih dan tajdid, ada majelis tablik, ini dakwah dan kepemimpinan tarjih, karena semua warga itu dalam ibadahnya, dalam berkeyakinannya harus mengikuti dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak bisa membuat ketentuan agama sendiri masing-masing. Ya, ahli matematika, ahli fisika, ahli kesehatan, ahli pendidikan, ahli bahasa nggak bisa merumuskan, bukan ilmunya, bukan bidangnya untuk merumuskan fikih ibadah. Tentang akidah yang bisa merumuskan itu ya yang memang ahli agama. Makanya kepemimpinan ormas Islam itu harus senantiasa dibimbing dan dikawal oleh ulama yang ahli dalam agama. Supaya apa? Kita tidak tersesat. Ya, sekarang banyak aliran-aliran di masyarakat tentang keagamaan, nggak jelas ilmunya dari mana, ya, sumber ajarannya dari mana. Ya, ada yang bilang wajib pakai peci merah putih, nggak boleh pemimpin pakai peci hitam katanya. Nah, ngaco. Ya, apalagi banyak macam-macam sekarang. Ya, ibadah, ziarah kubur, joget-joget, nyanyi-nyanyi, bukannya mengambil ibrah pelajaran. Ziarah kubur itu untuk ingat mati, bukan untuk kita joget-joget. Ya, ziarah kubur nggak usah dihias macam-macam. Ya, kalau dihias macam-macam kayak hotel nanti, kayak perayaan. Nah, nanti kita nggak ingat mati itu. Ya, kembalikan kepada ajaran Quran dan Sunnah. Ya, bikin upacara katanya ingin menghidupkan tradisi nenek moyang, nggak usah. Kalau bertentangan dengan Islam nggak usah dihidup-hidupkan, itu jahiliyah. Sudah Allah gantikan dengan Islam yang lurus, akidah tauhid yang lurus, nggak usah macam-macam. Atau dicampur-campur adat istiadat nenek moyang yang bertentangan dengan Islam, diisi apa? Pakai sholawatan, pakai takbir, sama aja, nggak usah. Nah, akhirnya nanti mengundang bencana juga. Kenapa? Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ya. Maka harus ada kepemimpinan agama, ilmu agama yang benar. Kemudian kita belajar agama yang benar dari sumbernya yang benar. Insya Allah untuk kita baiat, taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada pemimpin. Selama pemimpin itu tidak murtad, tidak maksiat kepada Allah, kita wajib mengikutinya. Ya, tapi kalau sudah murtad, wajib dimakzulkan. Kalau dia bermaksiat, kita mengingatkan dan meluruskan. Kalau nggak mau diingatkan dan diluruskan, baru kita gelar sidang istimewa untuk menurunkan pemimpin yang maksiat ini. Kalau didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dan kita tidak boleh takut celaan orang-orang yang mencela. Ya. Dan terakhir, kesimpulannya bahwa berorganisasi dalam Islam ini adalah sebuah keharusan. Bepergian, perjalanan, kita diharuskan untuk mengangkat ketua rombongan, pemimpin rombongan. Apalagi dalam bernegara, apalagi dalam bermasyarakat, apalagi dalam berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin, semua perlu perangkat dan sistem berorganisasi. Syaratnya harus tunduk dan patuh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ooh.